Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikum- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin sudah sedikit dijelaskan tentang teori warna, tapi belum sampai ke hitungannya ya. Jadi ini kita bahas sedikit dulu. Yang bagian-bagian kemarin kita bahas ulang dulu sedikit. Jadi untuk hari ini tuh ada teori warna, temperatur warna, skema warna, ruang sama ruang warna. Hmm. Eh, Oke, warna adalah elemen terpenting dalam desain grafis. Kalau di dalam ilmu fisika itu warna dihasilkan dari representasi sinar putih yang dihasilkan oleh matahari atau bola lampu pada spektrum prisma dan juga eh, adanya warna di desain grafis itu eh, seperti memberi emosi pada desain yang kita buat. Nah, ini kemarin perihal teori Brewster yang menyatakan bahwa warna itu terdiri dari 4 kelompok, ada primer, sekunder, tersier, dan netral. Kemudian juga menjelaskan bahwa konsep warna ini terbagi menjadi komplementer, split komplementer, triad, dan tetrad. Nah, ini mungkin kita skip ya. Ini skema warna. Jadi sebenarnya skema warna itu banyak macamnya, tapi di sini kita membahas yang berdasarkan teori dari Brewster. Jadi warna komplementer itu adalah warna yang saling berseberangan pada roda warna. Contohnya itu kayak oranye kekuningan sama biru keunguan di sini. Begitu juga misal dengan hijau dengan merah. Di mana warna komplementer ini jika bersebelahan tercipta efek kontras dan cerah yang kuat. Jika berlebihan mungkin terlihat jelek dan tidak nyaman untuk dilihat. Lalu ada split komplementer. Nah, split komplementer ini gabungan antara dua warna yang saling agak berseberangan yang memiliki sudut mendekati 180 derajat. Nah, contohnya itu kayak ini ya. Ini kan sudutnya 180 derajat. Jadi lime green sama violet sama lime green dengan red. Terus ada warna yang analogus atau warna yang selaras. Jadi warna ini dari kombinasi warna-warna yang diposisikan bersebelahan pada roda warna. Yaitu terdiri dari warna dominan, kemudian warna sekunder, dan warna aksen ketiga. Contohnya ini ya, pokoknya yang eh, dari tiga warna yang berderetan ini disebut analogous color scheme. Kemudian ada triadik atau segitiga. Tiga warna yang ditempatkan secara merata di sekitar roda warna yang memberi efek yang hidup bahkan dengan saturasi rendah. Tiga warna ini membentuk segitiga sama kaki
dengan sudut 60 derajat. Contohnya itu seperti ini. Jadi sama kaki ya, segitiganya. Di sini red, yellow, blue, kemudian yellow, green, blue, violet, red, orange. Kemudian ada tetradik atau persegi, disebut juga dengan double complementer yang merupakan empat warna yang membentuk bangun segi empat dengan sudut 90 derajat. Kemudian eh, ada ruang warna yang teman-teman ketahui ada apa aja selain RGB? Ada yang tahu? RGB, terus ada apa? CMYK, C, ya, CMYK, terus ada HSP, HSL, terus apalagi tuh yang di fotografi, lupa. Ada YCBCR kalau nggak salah ya. Nah, ini yang sempat kita bahas juga di awal-awal semester sebelum UTS kemarin ya. Jadi red, green, blue, yaitu ruang warna yang paling umum digunakan di sistem tampilan gambar baik di komputer, televisi, dan sebagainya. RGB ini menggambarkan warna sebagai tupel dari tiga komponen. Setiap komponen ini dapat mengambil nilai antara 0 dan 255, di mana tupel 000 memiliki warna mewakili warna hitam, dan 255, 255, dan 255 mewakili warna putih. Nah, terus ada namanya warna CMYK, yaitu warna subtraktif berdasarkan warna primer yang terdiri atas cyan, magenta, yellow, dan key. Jadi key ini maksudnya black. Nah, black atau hitam pada ruang warna CMYK ini menjadi warna kunci utama. Jadi, karena kan kalau CMY ini digabungin kan tidak gelap ya. Sorry, maksudnya eh, key yang black ini nih sebenarnya nggak yang terlalu gelap dalam, tapi eh, membantu untuk menggelapkan. Jadi diperlukan warna black atau key. Kemudian nilai CMY ini dapat dinyatakan dalam bilangan desimal antara 0 dan 1, dan nilai warna black dapat dinyatakan dalam bilangan antara 0 sampai 255. Nah, terus gimana caranya konversi dari RGB ke CMYK tadi? Itu ada rumusnya. Nah, rumusnya ini eh, ada 4 tahapan ya dari CMYK tadi. Yang pertama itu untuk K-nya dulu atau black sama dengan eh, nilai terkecil dari 255 dikurang warna merah, kemudian 255 dikurang warna hijau, 255 dikurang warna biru. Kemudian untuk mendapatkan warna cyan tadi sama dengan 255 dikurang merah dikurang hitam per 255 dikurang hitam. Lalu magenta itu 255 kurang hijau, kemudian dikurangi dengan hitam. Per sama 255 dikurang hitam. Untuk Y itu 255 kurang biru, dikurangi hitam, dan bawahnya sama 255 dikurang black. Terus untuk dari CMYK tadi mau dibalikin lagi ke RGB, rumusnya itu di sini 255 dikali 1 min C kali 1 min K. Terus untuk G-nya 255 kali 1 min M dikali 1 min K,
B sama dengan untuk B-nya sama dengan 255 kali 1 min Y kali 1 min K. Nah, untuk contoh soalnya, misal di sini diketahui nilai RGB-nya dengan red adalah sama dengan 120, kemudian green itu 65, dan blue-nya 210. Nah, di sini dimasukin ke rumus yang pertama untuk nyari Q, yaitu nilai terkecil dari 255 dikurang nilai red tadi, 120, kemudian 255 dikurang nilai green, kemudian 255 dikurang warna biru. Maka kalau dilihat di sini yang terkecil berarti 45. Jadi untuk Q-nya adalah 45. Kemudian yang kedua untuk warna Qian tadi kita masukin 255 dikurang 120 dikurang 45 per 255 kurang 45. Jadi hasilnya itu 0,4286. Kemudian magenta tadi 255 dikurang 65 dikurang 45 per 210 sama dengan 0,6905. Untuk yellow 255 kurang 210 dikurang 45 sama dengan 0 bagi 210 sama dengan habis. Seperti itu. Maka eh, hasil konversi dari RGB ke CMYK-nya dibuletin jadi dua di belakang nolnya, di belakang koma 0,43, terus magentanya 0,69, yellownya 0, kemudian blacknya 45. Terus kalau mau dikonversi ke persen, tinggal dikali 100. Nah, selanjutnya ada ruang warna HSP yang berasal dari transformasi non-linear dari warna primer. HSP ini adalah singkatan dari hue, saturation, dan value. Keunggulan dari HSP yaitu mampu menggeneralisasi cara manusia memandang warna. Biasanya digunakan untuk segmentasi warna, membantu memisahkan objek berdasarkan warnanya, misalnya mendeteksi objek berwarna merah dalam sebuah gambar. Kemudian untuk mendeteksi objek dapat digunakan untuk melacak objek dengan warna tertentu, seperti dalam pengenalan wajah atau pelacakan objek di dalam video. Nah, ini untuk hue. Hue itu rentang nilainya antara angka 0 hingga 360 derajat. Nah, jadi ngelingker di sini. Kemudian untuk pemetaan nilainya, merah berada di antara 0 sampai 60 derajat, kuning ada di antara 61 sampai 120, hijau ada di 121 sampai 180, kemudian kian ada di 181 sampai 240, lalu biru ada di antara 241 sampai 300, dan magenta ada di 301 sampai 360 derajat. Kemudian saturation merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kemurnian dari suatu warna. Semakin besar nilai saturasi, maka semakin murni warna yang dihasilkan. Lalu ada value, yaitu nilai yang merepresentasikan tingkat kecerahan warna. Ini untuk konversi RGB ke HSP. Yang pertama itu
tentukan dulu RGB yang barunya dari eh, nilai RGB yang sekarang per R plus G plus B. Begitu juga dengan G-nya, kemudian juga B-nya. Kemudian mencari V atau value itu dari nilai maksimal dari RGB-nya. Jadi yang tahap pertama ini kan kita menormalisasi nilai RGB-nya dulu. Kemudian eh, kedua itu kita cari nilai paling besar dari antara RGB ini. Nah, jika P-nya 0, maka S-nya itu 0. Tapi kalau P-nya itu di atas 0 ya, walau meskipun 0,1 atau 0,2, nah berarti untuk nyari S itu adalah 1 dikurang nilai minimum antara RGB per P gitu. Terus hue-nya ini 0 jika S-nya sama dengan 0. Kemudian di sini 60 kali G kurang B per S kali V jika V sama dengan warna red ini nilainya. Kemudian jika V-nya sama dengan G, maka rumusnya yang dipakai itu 60 dikali 2 ditambah B dikurang R per S kali V. Jika V-nya itu ngambil dari B, maka rumusnya itu 60 kali 4 tambah R min G per S kali V. Kemudian H-nya sama dengan H plus 360 jika H kurang dari 0. Berikut ini contoh soalnya. Oh, belum. Ini kebalikannya kalau dari HSP ke RGB. Nah, rumusnya itu ada ya 8 tahap lah kira-kira. Nah, ini pertama ekstrak dulu nilai HSP-nya dari kode HSP. Misalnya diketahui H-nya 220 derajat, kemudian S-nya 80%, kemudian P-nya itu 70%. Kemudian konversikan nilai value dan saturation ke rentang 0 hingga 1 dengan membagi masing-masing dengan 100. Nah, jadi S-nya itu 0,8 dibagi 100 semua ini atas sama bawah. Kemudian V-nya itu 0,7. Kemudian hitung kromanya atau tingkat kejernihannya dengan rumus P kali S. Jadi 0,7 dikali 0,8 sama dengan 0,56. Kemudian ini dimisalkan X. Jadi hitung nilai X berdasarkan nilai Q. Q-nya ini jadi X sama dengan C kali 1 dikurang nilai mutlak dari H per 60 modulus 2 dikurang 1. Jadi hasilnya 0,56 kali 1 220 per 60 modulus 2 dikurang 1 hasilnya 0,19. Kemudian hitung nilai pencocokannya dengan rumus M sama dengan P dikurang C. Jadi 0,7 dikurang 0,56. Hasilnya 0,14. Kemudian hitung komponen merah, hijau, dan biru berdasarkan nilai hue.
Nah, nilai Hue-nya tadi kan 220, maka untuk R-nya 0, R-nya 0, G-nya 0,19, B-nya 0,56. Jadi eh, dapat ini tuh dari sini. Berarti nilai Hue-nya itu ada di antara 180 sampai 240. Jadi 0, terus ambil nilai X yang tadi, kemudian ambil nilai chroma yang tadi. Jadi ini. Kemudian konversikan nilai RGB awal ke nilai RGB akhir dengan menggunakan nilai match. Dengan rumus R itu sama dengan R plus M, G plus M, B plus M. Maka hasilnya jadi 0,14, 0,33, 0,7. Lalu dikonversikan ke rentang nilai RGB yang 255. Jadi dikali 255, jadi ini hasil dari konversi RGB. Jadi 3684,179. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau lanjut? Lanjut Oke, aja, Bu. oke. Kita lanjut dulu ya. Itu tadi kan yang HSP ke RGB, ini yang RGB ke HSP. Nah, di sini dimisalkan diketahui nilai RGB dengan rate-nya itu 60, gain 120, dan blue 240. Eh, Pertama ditotalkan dulu RGB-nya. Jadi di sini totalnya 420. Kemudian nyari R, dinormalisasikan RGB-nya. Jadi 60 per 420, hasilnya 0,143. Kemudian yang G 0,286 dan B 0,571. Lanjut yang kedua, karena sebelum ini P-nya dulu ya. Jadi kita nyari nilai maksimal dari di antara RGB tadi, maka yang paling besar itu 0,571. Nah, karena P-nya itu lebih dari 0, maka S-nya kita menggunakan rumus 1 dikurang min nilai terkecil di antara RGB per P sama dengan sini hasilnya 0,75. Kemudian hitung Q karena S-nya bukan 0 dan P sama dengan B, jadinya tadi 0,571, maka gunakan rumus untuk P sama dengan B. Jadi di sini Q sama dengan 60 dikali 4 plus R dikurang G di per S kali V. Jadi di sini kita masukin semua nilai R yang tadi, kemudian G-nya juga, S yang tadi sudah kita temukan, V-nya juga, maka hasilnya jadi 219,93 derajat. Jadi kalau Hue itu tulis satuannya itu derajat. Kemudian karena hasilnya positif, tidak perlu menambahkan 360. Maka hasil konversi RGB ke HSV tadi menjadi 219,93 derajat, kemudian S-nya 0,75 dan P 0,571. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan perihal perhitungan
konversi, konversi warna. Materinya sudah sampai sini, atau mau langsung latihan soal? Mungkin saya absen dulu yang baru datang ya. Takutnya nggak ke absen di ini LMS. Soalnya di LMS itu kalau di set untuk tipcon biasanya 15 menit doang. Jadi yang lewat dari 15 menit itu biasanya nggak ke absen. Hmm. Dimas Ismawan ada, Fauzan Syamil, Muhammad Kausar, Aditya Fikri, Nur Rohim. Saya Bu. Hmm. Saya Bu. Iya udah, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi? Atau mau langsung latihan soal? Ada sedikit soal. Ini yang kelas IF tinggalnya di sekitaran Jabodetabek semua ya? Atau ada yang di luar Jabodetabek? Saya di Masih Jabodetabek. Oh, Tangerang Jabodetabek Legok. semua ya? Tangerang Legok ada nggak? Tangerang Legok. Ya Bu. Siapa ini yang di Legok? Siapa? Kota Oh, debu. Hoiri. Iya Bu. Kota debu Bu, Legok Bu. Iya, paham, paham. Sabar ya, lagi dibenerin jalannya. Iya Bu. Kalau saya di Parung ya ini, yang jalur apa, yang depan SPBU itu, lewat situ terus. Oke. Oke, ini nggak ada yang mau nanya karena udah paham apa gimana nih? Kalau udah paham, langsung latihan soal aja ya.
Dikumpulkannya langsung sekarang, Bu, atau ini, Bu? Em, Kalau deadline-nya 2359 hari ini gimana? Pada bisa nggak? Kemungkinan nggak bisa sih, Bu. Takutnya ada yang masih di jalan, ada pulang. Sih. Jadi kita link dua soal sampai jam 12. Bisa sih kayaknya. Kayaknya. Oke, kalau gitu kita latihan soal. Sebentar saya siapin dulu soal. Oke, sudah kelihatan
soalnya. Jadi ada dua soal. Yang pertama itu dari nilai RGB dikonversikan ke nilai CMYK menggunakan rumus yang tadi. Kemudian ubah lagi dari yang hasil CMYK tadi ke RGB. Jadi untuk satu soal ini dua jawaban. Kemudian yang kedua itu diketahui nilai Q sama dengan 270 derajat, kemudian saturation-nya 10% dan value-nya 90%. Konversikan nilai HSP tadi ke nilai RGB, kemudian setelah dapat RGB-nya, balikin lagi ke HSP menggunakan rumus tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, dikerjakan di di Word aja deh. Tapi jangan sampai pakai ChatGPT ya. Itu saya bisa tahu yang pakai ChatGPT. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sakitnya sampai 2359 hari Kamis bisa ya? 2359 hari Kamis. Sampai besok ya, Bu? Iya, sampai besok Oke, Bu. sebelum jam 00. Oke, ini boleh di screenshot dulu, tapi nanti saya masukin juga ke LMS. Oke, saya ini dulu, upload dulu ke LMS.
Kok ini? Oke, saya kirim di grup aja deh. Ini kayaknya LMS-nya lagi bermasalah deh. Hmm. Nanti kerjanya di mana, Bu? Di Word. Jadi dikerjain di Word, terus nanti submit di LMS. Tapi untuk sementara ini tempat submissionnya belum bisa saya buat ini. Nggak tahu kenapa loadingnya lama banget. Ya, Bu. Udah bisa, itu udah ada di LMS, silakan dicek. Untuk tempat submitnya ini masih belum bisa nih. Oke. Mungkin itu saja, nanti sampai bertemu lagi di Zoom eh, di pertemuan ke-15 sebelum UAS. Nanti kita Zoom lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu.